Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak semua, kali ini kami dapat jatah untuk pelaksanaan guru model, yang mana nanti guru modelnya Ibu Ulan dan fotografernya Ibu Ois, dan juga Ibu Eka dan Bu Lucy nanti. Tidak banyak lebar saja, kita langsung saja pada Ibu Ulan untuk menampilkan. Tepuk tangan buat Ibu Ulan. Semangat dulu ya. Oke, silakan. Pagi Bu. Pagi, sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ananda. Bagusnya kayak gitu Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Maaf Ananda, Ketua, mohon untuk pimpin doanya sebentar. Terima kasih Ibu. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua. Sebelumnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya, Nanda. Doni hadir? Hadir Bu. Tuti? Hadir Bu. Oke, Susi? Hadir. Baik. Tidak ada yang sakit ya, semuanya sehat semuanya. Oke, baik. Nanda, hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma pemrograman. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kita sepakati tujuan pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Oh, nggak jalan. Nah, ini adalah sasaran dan tujuan pembelajaran kita. Siswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai strategi algoritmik, sekuensial, percabangan, dan perulangan. Nanti Ananda fokus ya bahwa yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah untuk mengidentifikasi dan menerapkan berbagai strategi algoritmik. Nah, sebelumnya Ananda coba lihat ke depan. Ada beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ada kendala Bu. Gimana? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan algoritma, di sini Ibu mau tanya dulu, pernahkah Anda mencari petunjuk untuk melakukan sesuatu? Apakah pernah? Pernah. Kemudian seperti apa penyajian petunjuk yang Anda ikuti? Apakah video, audio, atau teks misalnya untuk melakukan sesuatu? Semuanya pernah. Karena Anda juga pasti aktif ya di HP-nya. Misalnya nggak bisa ini, nggak bisa itu, pasti cari gitu ya. Di TikTok apalagi. Selanjutnya apakah Anda lakukan agar tujuan kegiatan tersebut dapat kita capai? Sekarang bagaimana kita supaya bisa mencapai tujuan pelajaran yang akan kita capai tadi? Yang pertama bagaimana? Fokus. Oke, terus apa lagi? Berusaha. Tahu apa yang mau dicari. Sungguh-sungguh. Tahu apa yang mau dicari. Tahu apa yang mau dicari. Ya. Oh, untuk pertanyaan di atas ya. Oke. Selanjutnya, apakah petunjuk tersebut menyelesaikan masalah Anda dalam kegiatan itu? Oh, ini kembali ke pertanyaan di atas. Sepertinya posisinya salah. Jadi, ketika Anda menemukan petunjuk, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Bisa. Oke. Nah, itu saja dulu ya Nanda. Sebelum kita masuk materi, silahkan scan terlebih dahulu. Kita pakai LMS, manfaatkan smartphone-nya masing-masing. Silahkan scan. Udah tampil di sana LMS kita.
Oke, nah lanjut di sini nanti akan tampil seperti ini ya, Nanda. Ulang lagi QR code-nya, Bu. Oke, coba minta ditemani aja ya. Oh iya. Oke, nah nanti di HP-nya akan tampil seperti ini, ada yang sudah tampil? Sudah. Nah di sana Ananda bisa scroll ke bawah, ada materi. Kemudian apa lagi itu? Ada soal-soal, terus ada refleksi dan perasaanku. Nah sebelum kita serius mendalami materinya, silakan Anda klik dulu perasaanku. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Coba klik dulu Nanda. Di sana ada beberapa pilihan emosi ya, dan ada jawaban penenang sekalian untuk Anda di sana. Silahkan. Nah, coba klik misalnya senang. Yang itu kan lagi marah ya. Ketua marahnya kenapa? Dikasih jajan Gak dikasih jajan mau pergi sekolah. Oke coba. Nah di sini ya, nanti silahkan klik. Nah selanjutnya kalau sudah klik emosinya atau perasaannya hari ini, Nanda boleh explore materinya di sana. Materinya udah Ibu sediakan dalam bentuk video ada, audio ada, presentasi yang mau baca juga boleh. Coba kita klik yang materi. Nah, kalau Nanda sukanya yang video, silahkan klik link yang pakai video. Maka nanti akan lihat lagi ibunya dalam bentuk video di sana. Kemudian materi, kalau nggak mau lihat wajah ibu 2 kali, silahkan klik aja materinya. Oke, Nanda? Ya, ibu kasih waktu 10 menit untuk mengeksplorasi LMS itu dulu. Silahkan baca, kemudian nanti kita akan bahas lagi, simpulkan tentang algoritmanya. Dah, selesai ya. Oke, Nanda udah selesai baca materinya. Sekarang ibu mau tanya, ada di sana tadi tulisannya bahwa algoritma adalah sebuah penyelesaian masalah yang berbentuk langkah-langkah urut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ya. Kemudian misalnya ibu kasih 1, kita mau memasak tempe. Kira-kira seperti apa langkah-langkahnya? Ada yang bisa? Oke, silahkan Anda. Pertama kita sediakan tempe. Sediakan tempenya. Apakah tempe mau digoreng atau tidak? Berarti kita kalau digoreng kita menyiapkan minyak. Oh iya. Setelah itu tempe kita bumbui, baru kita goreng. Oke, baru dihidangkan. Oke, mantap. Beri tepuk tangan. Oh, itu bukan foto-fotonya. Ulangi lagi coba, sempurnakan Anda. Silahkan sempurnakan. Dibeli tempenya dulu Bu, habis dibeli, kemudian tentukan dulu pengen direbus, digoreng atau dibuat perkedel. Iya. Maka dipotong-potong dulu sesuai dengan pengen diapain ini tempenya. Ya, itu kalau mau digoreng ya digoreng, ditungguin, digoreng. Baru dimakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk santiang untuk teman kita yang berdua. Tahu caranya? 1, 2, 3, tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, 2 ampu santiang mana? Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang berdua. Nah tadi ada teman yang menyebutkan bahwa beli tempenya dulu tanpa dipotong digoreng kayak gitu ya. Ada 1. Kemudian yang 1 lagi beli dulu tempenya, potong, tentukan dulu mau diapakan. Kemudian kalau mau digoreng ya dimasukkan ke dalam minyak yang panas, misal seperti itu. Nah itu kan beda-beda, tapi hasilnya juga akan menghasilkan yang berbeda, tapi tetap bisa memasak tempe. Nah yang seperti itu harus dilakukan secara terurut. Nah yang mengurutkan untuk menyelesaikan masalah itu yang dinamakan sebagai algoritma. Nah sekarang silahkan Ananda keluarkan kertasnya, kertas 1 lembar. Oke, sebelum ya sambil menunggu tuh ya, bagi yang sudah
menyediakan kertas. Sebelumnya ibu ada yang lupa tadi untuk tes awalnya. Ada yang lupa tadi. Atau kita jadikan aja lagi tes post tes nanti ya terakhir. Tadi kan udah tanya perasaannya, sudah sehat semuanya, senang. Nah sekarang silahkan keluarkan kertasnya. Ibu berikan satu masalah seperti ini. Seorang ibu ingin menyiapkan bekal makanan untuk 2 orang anaknya. Ini perlu dicatat atau gimana? Silahkan catat cepat aja ya. Seorang ibu ingin menyiapkan makanan untuk 2 orang anaknya. Yang satu suka ayam, yang satu suka ikan. Nah, kemudian ibu berpikir bahwa setiap anak harus mengkonsumsi sayur juga. Sayur yang disukai anak adalah sayur yang direbus aja. Sekarang silahkan buatkan langkah-langkahnya agar agar 2 anaknya dengan senang hati membawa bekal ke sekolah dan memakannya dengan lahap. Silahkan. Bu beri waktu 15 menit. Boleh didiskusikan dengan temannya. Boleh, jawabannya sama-sama. Udah selesai? Ya. Oke, mantap. Silahkan. Siapa yang mau tampil ke depan? Ketua? Oke, silahkan ketua. Bu tangan, cik. Jadi ayam dan sayur itu Bu dijadikan nugget biar lahap. Oke. Tapi langkah-langkahnya gimana? Oh iya. Langkahnya dihancurkan ayam, hancurkan sayur, gabung, kasih tepung, digoreng, selesai. Oke. Kasih Bu. Kasih tepuk tangan untuk ketua. Tepuk santiangnya? Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, 2 ampu, santiang mana ketua. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yang itu adalah langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pemrogramannya yang mana, Bu? Gitu kan? Belum lagi kan? Yang pemrogramannya adalah saat kita membuat sebuah program. Misal, yang paling kecil dulu. Ibu kasih satu lagi soalnya. Kalian tadi dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, misalnya seperti ini. Ananda adalah seorang programmer muda. Ananda diminta oleh sebuah perusahaan untuk merancang algoritmanya terlebih dahulu menggunakan notasi pseudocode dan flowchart. Ya, program yang diinginkan oleh perusahaan adalah sebuah program yang bisa menghasilkan luas persegi panjang secara otomatis jika dimasukkan panjang dan lebarnya. Silahkan Ananda buatkan urutannya. Coba cek lagi materi yang sudah ada di link tadi. Lihat lagi materinya. Ya Bu. Kemudian sajikanlah perencanaan program tadi melalui notasi flowchart dan pseudocode. Selesai, Bu? Selesai, Nanda? Oke, silakan. Baik Ibu, saya akan mencoba. Di sini prosedur algoritmanya mungkin ada, kita dimulai dulu, mungkin ada kode-kode tertentu dalam pembuatan algoritma. Kemudian kita mulai, terus apa yang kita input di dalam luas persegi tersebut itu ada panjang dan lebar. Kemudian kita mencari luas panjang dan lebar. Kemudian kita mencetaknya hasil dari panjang dan lebar, baru kita stop. Oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk teman kita satu, saya. Oke. Dan terusankan lagi. Udah. Nah, Memori. itu udah berhasil ya satu. Silahkan yang lain tuliskan di kertas kosongnya lagi. Bersihkan. Coba tulis seperti apa flowchart dan pseudocode-nya.
Ya, kalau flowchart dia berbentuk diagram, kalau pseudocode berarti bahasanya lebih dekat ke bahasa pemrograman ya. Oke, nah kita kumpul. Sudah selesai. Oke, hampir semuanya dapat 100 ya. Beri tepuk tangan untuk kelas kita. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, lebih baik kita simpulkan terlebih dahulu kegiatan kita hari ini ya Nanda. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Mungkin Nanda yang di belakang bisa. Siapa? Doni, tolong Doni. Gimana Doni? Digaduh-gaduh aja deh kawan Doni. Oh, oke, Bu Susi lagi. Oke, silahkan Susi. Bahwa sebelum kita membuat pemrograman, kita harus tahu dulu langkah-langkah apa yang kita lakukan sebelum kita membuat bahasa pemrogramannya atau kita kenal dengan coding. Nah, kemudian algoritma itu adalah proses dalam menyiapkan langkah-langkah pemrograman yang secara terurut dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Kemudian setelah kita membuat algoritmanya, kita tentukan dulu bahasa pseudocode-nya, baru kita lanjut kepada bahasa pemrograman. Itu Bu. Tepuk sancang lagi Bu. Tepuk sancang lagi ya Sudi. Nah, tepuk sancang. Ampu suwo, ampu kida, dua ampu. Santiang mana? Mantap sekali. Oke, Ananda, hari ini kita sudah selesai pelajarannya, sudah kita simpulkan bersama-sama. Ananda juga sudah cobakan membuat algoritma sederhana. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas algoritmanya lebih banyak lagi, ada nanti perulangan, ada pemilihan dan sebagainya ya. Selanjutnya, terakhir, agar kita bisa memperbaiki kegiatan kita hari ini, kemudian agar Nanda juga bisa merasakan apa yang sudah diperoleh hari ini, silakan kembali ke LMS. Di sana ada link refleksi. Silakan klik link refleksinya Nanda. Kembali ke LMS, kemudian isi link refleksi. Nah, masukkan di sana apa yang dirasa untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Nanda. Kita akhiri. Bu, mohon maaf atas segala kesalahan. Besok ada Bu. Besok ada Bu. Oh iya, ada yang lupa. Untung ditanya oleh Iqbal. Post-testnya belum. Oh, belum Bu. Post-testnya langsung klik di link kuis. Jadi boleh mana yang didahulukan karena tidak ada batas waktu. Waktu kita masih ada 5 menit untuk menjawab soal post-test. Silakan kerjakan post-test dan refleksi. Oke? Dah, sambil menunggu Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.